Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anisyari dengan NIM 200221171. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang supervisi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi pendidikan. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Dalam pencapaian tujuan pendidikan ini ada beberapa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pembuatan keahlian dan kecakapan guru-guru seperti membimbing dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pembelajaran dan metode-metode pengajar yang lebih baik. Dan cara-cara memilih atau secara sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, perkataan supervisi belum begitu populer karena sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang orang lebih mengenal kala inspeksi. Inspeksi ini daripada supervisi. Pengertian inspeksi ini sebagai warisan pendidikan Belanda dulu cenderung kepada pengawasan yang bersifat ototaris, yang berarti mencari kesalahan-kesalahan guru kemudian mengakuinya. Sedangkan supervisi itu mengandung pengertian yang lebih demokratis dalam pelaksanaannya. Supervisi bukan hanya mengawasi apakah para guru atau pegawai menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi atau ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, tetapi juga berusaha bersama guru-guru bagaimana cara memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, jadi dalam kegiatan supervisi, guru-guru tidak dianggap sebagai pelaksanaan pasif, melainkan diperlakukan sebagai partner bekerja yang memiliki ide-ide atau pendapat-pendapat dalam pengalaman-pengalaman yang perlu didengar dan dihargai, serta diinstruksikan di dalam usaha-usaha perbaikan pendidikan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bruton dalam bukunya Supervision Social Process sebagai berikut. Yang pertama yaitu supervisi yang baik mengarahkan perhatian kepada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar. Yang kedua yaitu tujuan supervisi adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi ini tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru saja, tetapi juga membina dan mempertumbuhkan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, memberikan pembimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum. Nah, dari pengertian yang sudah saya jelaskan serta pendapat-pendapat ahli tadi, di sini ada beberapa pengertian yang dapat menyimpulkan supervisi ini merupakan upaya kepala sekolah dalam membina guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ditinjau dari objek yang disupervisikan, ada 3 macam supervisi. Yang pertama itu supervisi akademik, yang kedua itu supervisi administrasi, dan yang ketiga itu supervisi lembaga. Supervisi akademik itu yang menitikberatkan pengamatan supervisor dalam masalah-masalah akademik, yaitu menyangkut pada hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan sekitar atau lingkungan kegiatan belajar dan pada waktu siswa sedang melakukan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu supervisi administrasi, di mana supervisi administrasi ini menitikberatkan kepada pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancaran terlaksananya pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu supervisi lembaga, di mana supervisi lembaga ini menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berbeda di sentral madrasah. Jika supervisi ini
meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik madrasah atau kinerja madrasah. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan, peran kepala sekolah sebagai supervisor sangatlah penting, karena supervisor adalah suatu kegiatan-kegiatan pengawasan kepala sekolah untuk memperbaiki kondisi baik fisik maupun non fisik, untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Dari uraian di atas dapat difahami bahwa supervisi pendidikan ini bukan suatu perintah, melainkan suatu bimbingan atau pembinaan yang diarahkan kepada guru dalam penelitian fokus pada supervisi akademik. Yang kedua yaitu tujuan dari supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu dapat membantu menciptakan dan meluluskan optimal dalam kualitas dan kuantitas. Yang kedua yaitu dapat membantu mengembangkan pribadi dan kompetensi sosialnya. Yang ketiga yaitu dapat membantu kepala sekolah dalam mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Dan yang keempat yaitu dapat ikut sertakan kerjasama dengan masyarakat dan komite sekolah. Dari pendapat-pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendapat ahli tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari supervisi ini dapat diadakannya suatu pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik lagi. Materi selanjutnya itu tentang fungsi dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah suatu yang meningkatkan situasi belajar mengajar pada siswa. Ada 8 fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua itu memperlengkapkan kepemimpinan sekolah. Yang ketiga yaitu memperluas pengalaman guru. Yang keempat itu menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima itu memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Dan yang keenam itu menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh itu dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota staf. Dan yang terakhir yaitu dapat memberikan wawasan yang lebih luas lagi, terintegrasi lagi, dan dalam merumuskan tujuan-tujuan suatu pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru yang ada di suatu pendidikan. Nah, dilihat dari fungsi utama supervisi adalah ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas. Agar sarana supervisi ini terlaksana dalam peningkatan kinerja yang secara efektif. Maka kemampuan guru perlu ditingkatkan, dan maka fungsi dari supervisi menurut Ahmed Tembun terdiri dari pertama itu penelitian, yang kedua itu penilaian. Penelitian ini yaitu suatu fungsi yang harus dapat menjadi jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua itu penilaian, di mana penilaian ini untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, beberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian itu dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, dan penilaian kemajuan belajar siswa. Yang ketiga yaitu perbaikan. Fungsi perbaikan ini ialah sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perorangan maupun kelompok, di mana agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan suatu tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan cara membimbing, yaitu dengan cara membangkitkan kemajuan dalam memberikan semangat dan menerapkan sebuah prosedur dalam belajar dan mengajar. Yang terakhir yaitu pembinaan, di mana pembinaan ini merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru dengan cara baru dalam melakukan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara mendemonstrasikan mengajar, workshop, seminar, observasi, konversi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana itu ruang lingkup dari supervisi pendidikan ini. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan bagaimana itu pengertian supervisi. Nah, dari ruang lingkup ini dapat dinyatakan bahwa supervisi ini adalah
aktivitas dalam menentukan yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Nah, supervisi ini tertuju pada perkembangan guru-guru dan personal sekolah lainnya dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, supervisi dapat dilakukan melalui dorongan, bimbingan, dan pemberian kesempatan-kesempatan. Adapun dua lingkup supervisi yang terdiri dari yang pertama itu supervisi bidang kurikulum, yang kedua itu supervisi bidang kesiswaan, yang ketiga yaitu supervisi bidang kepegawaian, yang keempat itu supervisi bidang sarana dan prasarana, yang kelima itu supervisi bidang keuangan, yang keenam itu supervisi bidang keuangan, yang keenam itu supervisi humas, yang ketujuh itu supervisi bidang ketatausahaan. Ruang lingkup supervisi dalam tujuan bidang ini mengharuskan supervisi belajar semua bidang ini tanpa terkecuali, sebab melakukan supervisi tanpa memahami bidang yang disupervisikan tidak efektif karena tidak jelas. Semua bidang ini disupervisikan karena satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga menjadi suatu sistem yang terpadu yang tidak bisa dipisahkan. Baiklah, di sini saya akan membahas satu persatu tentang ruang lingkup dari supervisi pendidikan tadi. Yang pertama itu supervisi bidang kurikulum. Supervisi bidang kurikulum ini dapat diartikan sebagai itu rancangan pembelajaran yang memiliki kedudukan yang sangat strategis yang menentukan keberhasilan pembelajaran secara menyeluruh, baik proses hasil belajar sekolah sebagai pelaksanaannya maupun proses dari kemampuan peserta didik sangat berkepentingan dan akan terkena dampak langsung dari setiap perubahan kurikulum. Nah, guru juga dapat dituntut untuk senantiasa untuk menyempurnakan dan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan inilah yang dapat meningkatkan teknologi, seni, serta kebutuhan-kebutuhan lokal, nasional, dan global sehingga kurikulum dapat berkembang di sekolah betul-betul dikembangkan serta peserta didik pun sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Perkembangan zaman dan tuntutan dalam bertugas ini dapat dilakukan setelah mengikuti pembelajaran. Perubahan kurikulum mengisyaratkan bahwa pembelajaran bukan semata-mata tanggung jawab guru, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan komite sekolah, dan dewan pendidikan. Yang kedua itu supervisi bidang kesiswaan. Supervisi bidang kesiswaan ini menjadi penting karena tujuan pendidikannya adalah melahirkan siswa-siswa yang kreatif, mandiri, kompetensif, serta sehingga perkembangan kognitif perkembangan kognitif yang efektif dapat menjadikan siswa menjadi dominan karena tangan guru lah yang dapat belajar yang dipertaruhkan. Dalam bidang kesiswaan ini, supervisor mempunyai peran yang signifikan yang sangat mendasar, mulai dari penerimaan siswa baru, pembina siswaan, pengembangan diri, sampai proses kelulusan siswa. Supervisi bidang kesiswaan ini bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar, tertib, serta menjadi tujuan pendidikan sekolah. Hal-hal yang harus disupervisikan terhadap siswa yang pertama itu motivasi belajar siswa. Yang kedua itu tingkat kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang ketiga itu keterlibatan siswa dalam berbagai kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Yang keempat itu pengembangan organisasi siswa. Yang kelima yaitu sikap guru dalam kepala sekolah terhadap siswa. Yang keenam itu ketertiban orang tua siswa dalam berbagai kegiatan sekolah. Dan yang ketujuh itu kesempatan dalam memperoleh pelayanan secara prima dari sekolah. Yang ketiga yaitu supervisi bidang kepegawaian.
Tujuan dari supervisi bidang kepegawaian ini berbeda dengan sumber daya manusia pada konteks bisnis. Nah, di dunia pendidikan, tujuan supervisi pendidikan kepegawaian ini lebih mengarahkan pada perkembangan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Selain itu, dalam bidang kepegawaian ini atau personalin ini, pendidikan Islam bertujuan untuk menggunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Jika guru inovatif, kreatif, dan dinamis, maka pembelajaran belajar dan mengajar secara menjadi menyenangkan. Yang keempat itu supervisi sarana dan prasarana. Tujuan anak sekolah yaitu agar dia menjadi baik, pintar, dan terampil. Dibutuhkan proses yang tidak sederhana dan panjang agar tujuan ini berhasil dicapai oleh siswa maupun di sekolah. Sekolah pun menyediakan sarana untuk mengembangkan rasa pikir dan raga siswa seperti masjid, perpustakaan, laboratorium, internet, dan tempat olahraga. Tempat sarana yang baik sekolah sulit melahirkan keluaran atau komponen. Nah, sarana ini merupakan media atau alat untuk belajar agar siswa pendidikan berjalan dengan efektif. Sarana sekolah ini diperlukan untuk keseimbangan perkembangan fisik dan psikis siswa. Sarana dan prasarana ini seperti ruang gedung yang laboratorium, lapangan olahraga, taman bunga, dan lain sebagainya. Yang kelima itu supervisi bidang keuangan. Supervisi bidang keuangan ini, biaya penempati posisi ini sangatlah penting dalam proses pendidikan. Dipastikan bahwa lembaga pendidikan yang bagus dipotong oleh biaya yang sesuai dengan lembaga pendidikan yang membutuhkan dana untuk menopang proses pendidikan, mulai dari biaya rutin, biaya kegiatan, hingga biaya perawatan yang diperbaikan. Yang keenam itu supervisi bidang humas, di mana supervisi ini itu hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Dan yang ketujuh yaitu yang terakhir, supervisi bidang ketatausahaan, di mana supervisi bidang ketatausahaan ini sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan serta diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta membina kegiatan-kegiatan yang bervariasi serta dapat menulis di sekolah yang proses belajar mengajarnya semakin efektif, serta proses belajar mengajarnya mendapat bantuan atau dapat mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah dicapai. Yang terakhir itu saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor dapat melakukan tugasnya, harus diperhatikan prinsip-prinsip supervisi. Yang pertama itu prinsip ilmiah, di mana prinsip ilmiah ini mengandung ciri-ciri. Yang pertama itu kegiatan supervisi dilakukan berdasarkan data objektif yang diperlukan dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu dapat memperoleh data, perlu ditetapkan alat perekam dalam seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang kedua itu prinsip demokratis. Prinsip ini dapat membantu yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna bahwa menunjang tinggi harga diri dan martabat guru bukanlah berdasarkan atas dan bawah,
Yang ketiga itu prinsip kerjasama, di mana prinsip kerjasama ini mengembang usaha bersama atau menurut supervisi yaitu dapat memberikan support, mendorong, menstimulasi guru sehingga merasa tumbuh bersama. Dan yang keempat itu prinsip dari konstruktif dan kreatif, di mana setiap guru akan merasa termotivasi dalam pengembangan potensi kreativitas atau supervisi maupun menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bahkan melalui cara-cara yang ada pada pendidikan. Nah, prinsip dari kerjasama juga harus dipenuhi karena tanpa kerjasama yang baik, maka program tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam teori lainnya juga menyebutkan tentang prinsip yang harus dipenuhi dalam program supervisi. Pelaksanaan supervisi akademik ini perlu mengacu pada prinsip-prinsip yang ada dalam supervisi pendidikan. Menurut Dot dalam buku Pidana Supervisi Akademik Dirjen PMTK tahun 2010. Peranan supervisi pendidikan ini berfungsi dapat membantu, memberikan, mengajak, melihat dari fungsinya. Tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator, konsultan. Koordinator ini sebagai koordinator ia dapat mengkoordinasikan program belajar mengajar, tugas anggota staf dan berbagai kegiatan berbeda-beda, diantaranya itu guru-guru. Yang kedua itu konsultan, di mana konsultan ini sebagai ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah-masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga yaitu pemimpin kelompok, di mana pemimpin kelompok ini sebagai pemimpin kelompok ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok dalam mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran dan kebutuhan profesional dan guru-guru secara bersama. Yang keempat itu evaluator, di mana evaluator ini ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar mereka. Nah, dari materi yang telah saya jelaskan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya di dalam melakukan pekerjaan secara efektif, atau bisa dikatakan bahwa supervisi ini merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila diperlukan mengkoreksi dengan maksud pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dan semula. Supervisi pendidikan ini adalah suatu memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Selain itu, supervisi pendidikan ini merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah. Nah, bukan sekedar pegawaian fisik saja, tetapi fisik material. Nah, supervisi pendidikan ini merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar dan mengajar. Pengawasan tersebut terhadap guru dalam mengajar dan pengawasan terhadap situasi yang telah menyebabkan keadaan yang sangat kacau atau yang sedang ada masalah. Nah, baiklah, hanya itulah yang dapat materi saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.